hati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan, dengan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan Yesus. Teruskan balik-balik. Hanya nama Yesus saja yang akan Tuhan, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, dalam Roh Kudus jamah kami Tuhan, jamah setiap kami yang ada Tuhan, setiap kami Bapa yang ada yang saat ini sedang bersama-sama dalam Zoom, untuk kami Bapa boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh Tuhan tidak hanya mengerti firman-Mu saja, tapi kami Bapa boleh melakukan firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, dan nama-Mu Bapa di dalam Tuhan Yesus, kuasa roh-roh yang membuat kami tidak percaya firman yang membuat kami terima kasih Bapa, pujian Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Mengucapkan ya. Amin. Shalom. Semangat. Baik, puji Tuhan, pagi hari ini kita ada lagi bersama-sama di dalam Zoom untuk mengajar pagi. Di hari ini adalah hari Minggu. Saya percaya kita semuanya sedang bersiap-siap untuk datang ke rumah Tuhan. Oleh sebab itu saya rindu kita pagi hari ini boleh dipersiapkan terlebih dahulu untuk kita boleh datang ke rumah Tuhan. Dan saya sendiri sekarang sedang berada di rumah Tuhan karena saya tinggal di rumah Tuhan. Saya cinta rumah Tuhan. Lebih baik satu hari berada di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Haleluya. Oleh sebab itu saya yakin lewat Zoom ini juga kita sepertinya sedang diarahkan, sedang dituntun Tuhan untuk berada di pelataran bait Tuhan. Itu katakan amin. Sekali lagi saya katakan, lewat Zoom ini kita adakan ibadah setiap pagi, setiap siang, sore atau malam. Saya yakin saudara, itu merupakan pelataran Tuhan yang bisa kita lakukan untuk kita boleh beribadah, berdoa syafaat, saling mengenal satu dengan yang lain di dalam persekutuan kasih Kristus. Oleh sebab itu apa yang boleh menjadi pedoman kita tidak lain tidak bukan adalah firman Tuhan, dan kita semuanya di sini boleh saling memberkati, boleh saling mendoakan, saling kita saudaraku untuk kita bisa meneguhkan kalau ada dari antara kita yang lemah, pasti yang lemah dikuatkan. Pasti kalau ada kita yang susah, pasti terhibur oleh setiap firman Tuhan, oleh setiap puji-pujian, oleh setiap kesaksian yang disampaikan oleh para partisipan yang ada di dalam setiap Zoom webinar yang kita ikuti setiap harinya. Oleh sebab itu saya yakin saudaraku bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak pernah berubah walaupun kita dalam keadaan media sosial webinar ini saya yakin tidak mengurangi nilai daripada firman Tuhan itu sendiri. Amin. Walaupun kita dalam keadaan di berlainan tempat seperti ini, kita berbeda tempat, berbeda waktu, mungkin juga ada beberapa dari luar. Saya yakin juga itu tidak mengurangi the value, tidak mengurangi firman Tuhan yang kita dengarkan. Kan saya yakin dan terlalu yakin bahwa setiap firman yang ada itu saudaraku itu menghidupkan, memberikan suatu kehidupan bagi kita, Nah, oleh sebab itu mari supaya kita boleh
sama-sama yakini, tetap yakini bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Nah, oleh sebab itu saya rindu kita pada pagi hari ini boleh membuka kitab yang terakhir dari Alkitab kita, yaitu kitab Wahyu. Mari bersama, kalau ada saudara-saudara, kita buka terakhir kitab Wahyu ini. Saya yakin saudara adalah satu kitab nubuatan yang sangat penting diketahui oleh setiap gerejanya. Memang pada waktu itu ini nubuatan yang disampaikan Tuhan melalui perantaraan Rasul Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Tapi saya yakin saudaraku bahwa nubuatan yang ada ini juga saya yakin juga ini untuk kita, saudaraku, untuk kita, Sebab itu Mazmur pasal yang pertama, Mazmur pasal yang pertama ayat 1, ayat 3, ayat 3 terlebih dahulu dan ayat yang ke-7. Mazmur pasal yang pertama ayatnya yang ketiga dan yang ke-7. Ada lagi, Anda mempersiapkan diri membacanya. Saya ulangi, Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7. Wahyu pertama ayat ketiga sampai ke-7. Wahyu pertama itu pasal pertama ayat 3 dan ayat yang ke-7. Mungkin ada yang bisa bacakan. Wahyu Itu pertama Ibu Vanessa, ayat 3. Pak. Wahyu pertama silakan. ayat 3 dan 7. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ayat ke-7, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan menatapi dia. Ya, amin. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Nah, saudara, ini sekali lagi saya katakan bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab nubuatan. Kalau pengertian nubuatan itu adalah sesuatu yang akan terjadi di akan yang datang. Tapi perlu diketahui yang terjadi yang akan datang ini adalah setelah Wahyu mendapatkan penglihatan di Pulau Patmos. Wahyu yang adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Paulus mungkin, Pak, bukan Wahyu. Paulus. Yohanes. Ya. Bukan Yohanes. Masih baru bangun ya kan, jadi kita Saya juga Yohanes atau Paulus, antara dua itu. Yohanes. Masih dalam keadaan ngantuk, tiba-tiba langsung Pak Hari suruh firman Tuhan, siap Roh Kudus menuntun. Jadi di ayat 2-nya bilang Yohanes yang Yohanes, betul. Tuhan tolong kami semua untuk kami supaya konsen dan supaya kami boleh fokus dan dituntun Roh Kudus. Haleluya. Amin. Yohanes, kita tahu semua bahwa Yohanes itu adalah murid Tuhan Yesus, orang murid Tuhan Yesus. Bahkan saya yakin murid yang paling dikasihnya, murid yang terlalu dekat, yang sangat dekat dengan Yesus. Suka nyender-nyender di bahunya ya. Suka nyender-nyender ya. Nah, saya yakin kalau kita dekat dengan Yesus seperti Yohanes yang suka nyender-nyender di bahu Yesus, saya yakin kalau kita dekat dengan Yesus, maka Yesus juga akan memberitahukan, mengisi hatinya kepada setiap anak-anaknya, pada setiap orang percaya. Oleh sebab itu, mari supaya kita tetap terus bagaimana supaya kita cari usaha cara bagaimana supaya kita get close, dekat dengan Tuhan.
kita, rahasia Tuhan ya akan diberikan kepada kita. Nah, ya kalau tadi kita perhatikan ya yang ketiga ini ya, berbahagialah ia yang membacakan. Makanya saya rindu sekali sekarang membacakan. Ya, membacakan khususnya kitab Wahyu ini bukan berarti kitab-kitab yang lain yang ada di Alkitab nggak dibaca. Tapi saya pikir-pikir, saya yakin juga saudara juga sama seperti saya, sudah terlalu banyak membaca kitab Mazmur, Amsal. Bahkan sudah hafal, ada yang kita hafal. Ya, bahkan kita bersyukur ada program tiap malam pembacaan 2 pasal ya di grup ini. Saya sangat setuju sekali itu. Ya sangat ya, tapi kadang-kadang ini jaringan agak sulit di tempat kami ini karena tempat kami ini pelosok ya Bu ya. Gimana, terpencil. Pak? Deli Serdang. Pak? Deli Serdang, Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, ya Provinsi Sumatera Utara. Ya, tapi masih berada tetap di dalam NKRI, Negara Kesatuan. Dimanapun berada ada Yesus, enak, bahagia. Ya, jadi apa yang dinampakkan Tuhan kepada ya Yohanes ini, saudaraku, dia katakan terlebih dahulu itu tadi di ayat yang ketiga. Nanti ayat 7 itu salah satu yang apa yang perlu diketahui kita. Ya, tapi terlebih dahulu di ayat ketiga tadi berkatakan berbahagialah ia. Vanessa, berarti Vanessa bahagia tuh. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Ibu Vanessa ya dari Belgia. Saya bahagia mendengarkan. Dan yang mendengarkannya. Tapi ini mari sama-sama kita harus minta tuntunan Tuhan untuk menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Ya, apa yang ada tertulis di dalamnya? Ya, ini kita harus turuti sebab waktunya sudah dekat. Jadi dari ayat 3 ini saja pun kita bisa melihat ada 2 hal perkara yang akan diberitahukan kepada setiap kita. Ya, yaitu nubuat, kata-kata nubuat ini. Itu yang pertama. Kata-kata nubuat ini, kata-kata nubuat yang mana? Kata-kata nubuat yang ada di dalam kitab Wahyu. Banyak. Kalau kita baca, ya kita pun bisa mencari di Google nubuatan apa, pengertian penerjemahannya. Tapi saya yakin saudaraku, kalau kita baca sendiri pun kita berdoa sama Tuhan, saya yakin kita bisa mendapatkan pengertian dari kitab Wahyu ini. Boleh sih, nggak salah kita lihat ya. Ya mungkin Ibu Ira atau siapa ada buat ya penjelasan atau hamba Tuhan ada membuat penjelasan ya di Google. Nah, tapi ada kadang-kadang juga yang ada yang terlalu ya penjelasannya terlalu dalam. Jangan membuat kita jadi bosan, ya. Jangan membuat kita jadi bingung. Banyak orang membaca kitab Wahyu ini menjadi bingung. Ya kan? Banyak yang tidak mengerti. Memang saya alami sendiri. Kalau bacanya itu hanya sekali, 2 kali, ya nggak mengerti, ya. Tapi kalau kita terus baca dan kita minta tuntunan dari Tuhan, maka saya yakin sebagaimana Tuhan memberikan pengertian kepada Wahyu, saya yakin juga Tuhan memberikan pengertian kepada kita yang membacakannya. Oleh sebab itu, kata-kata nubuat ini dikatakan tadi, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Ini jelas sekali, ya, sangat jelas sekali. Kata-kata nubuat yang ada di dalam kitab Wahyu itu perlu kita baca dan kita dengarkan. Satu. Ya, yang kedua, waktunya sudah dekat. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu ini, saya yakin kita sedang berada kita sedang berada di
saat-saat waktu yang terakhir dari Tuhan. Sehingga kalau kita ya yakin, kita percaya bahwa kita sedang berada ya di waktu-waktu yang terakhir dari Tuhan, maka kita akan benar-benar mempersiapkan diri. Maka kita akan benar-benar mempergunakan waktu yang ada. Ya. Berjaga-jaga dan berjaga-jaga dan ya bersiap-siaplah kamu, ya, karena waktu sudah dekat. Maka kita akan senantiasa kalau ada ajakan ya itu untuk ikut Zoom seperti ini, pasti kita semuanya siap sedia mau, ya, pasti kita siap sedia, kita mau senantiasa terus berada dalam hadirat Tuhan. Nah ini ya, saya yakin kita semuanya dengan ayat 3 dari kitab Wahyu ini, kita rindu untuk terus ya bersekutu seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, dan kita mau untuk terus ya berdoa, baca Alkitab, baca ya, bersaksi dan beribadah ya. Nah, di ayat ke-7 salah satu apa yang perlu kita ketahui, kita lihat di situ tadi sudah dibacakan, lihatlah dia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Ya, sekali lagi ini apa yang perlu kita ketahui setelah kita membaca kitab Wahyu ini. Lihatlah bahwa Yesus datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Ya, ini ada sekarang ini, saya nggak tahu apakah saudara sudah pernah dengar atau belum, ada satu